nggih tetap maghribnya kan mundur, jadi saya juga ngisinya habis tetap mundur juga. Ini kemarin kan ibu kok kan asarnya mundur. Ojo wis Pak Ustaz biasanya jam 5 tuh langsung nang masjid. Jadi nanti tak mundur dikit gak apa-apa. Kenapa? Nanti tak mundur juga gak apa-apa. Mundur dikit. Karena adanya kan juga mundur kan. Nggih. Tes. Tes. Monggo ibu-ibu yang masih di luar bisa segera bergabung bersama kami. Sambil menunggu sahabat-sahabat yang lain, insya Allah majelis ini segera kita mulai. Terima kasih kepada Ustadz Junari yang senantiasa istiqomah di jalan dakwah. Beliau senantiasa meluangkan waktu dan memberikan ilmu pada kita semua. Insya Allah menjadi ilmu yang barokah Pak nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu nggih sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abulaka bi nikmatika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas lampah, karena atas rahmat, hidayah, kasih sayangnya pada sore hari ini kita bisa melingkar lagi di taman surga yang insya Allah senantiasa dalam keberkahan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan menuju yang terang benderang, yaitu aidul Islam yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hujan turun, mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Untuk materi yang kita bahas pada sore hari ini adalah jangan sampai terlambat. Ya, kita akan dengarkan beberapa nasihat dari Ustadz Junari, insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita mulai, marilah kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi. Jadi tolabul ilmi itu hukumnya wajib, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kita alhamdulillah masih bisa hadir di taman-taman surga yang memang kalau kita itu keluar rumah dalam rangka untuk mencari keilmuan, fa insyaallah jalan kita dimudahkan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, kata Nabi. Barang siapa yang menempuh suatu jalan di dalam rangka untuk mencari keilmuan, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, judulnya unik, jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Kira-kira terlambat dalam hal apa tuh saja ini? Kira-kira termasuk datang seperti ini apa enggak ya? Jangan sampai terlambat. Ada sebuah riwayat yang perlu kita renungkan berkenaan dengan kata-kata jangan sampai terlambat itu. Saya yakin jenengan pun juga pernah membaca hadis ini, bahkan mungkin juga mendengar kajian tentang hadis ini, dan bahkan mungkin juga hafal dengan hadis ini. Saya ambilkan salah satu riwayat dari kitab Al-Mustadrak ala Sahihain lil Hakim. Hadis ini dikeluarkan ya, oleh Imam Al-Hakim dengan ala syarti Syekhain. Jadi sanadnya syarat seperti syaratnya Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, berkata-kata, bersabda kepada seorang laki-laki. Wa huwa ya'iduhu, dan beliau itu sedang menasihati laki-laki tersebut. Hadis model semacam ini jangan dipahami hanya untuk orang yang khusus, karena di situ ada kalimat lirojulin. Tidak. Memang redaksinya pakai lirojulin. Selama tidak ada dalil bahwa itu
merupakan khusus kepada sang lelaki yang dinasihati Rasulullah, maka dalam kaidahnya posisinya itu adalah untuk semua kaum muslimin. Baik, Rasulullah SAW memberikan nasihat. Apa nasihatnya Nabi? Irtanim khamsan qabla khamsin. Nun sewu, hadis ini juga dibuat lagu oleh siapa Bu? Rhoma Irama. Lagu ini juga pernah dibuat lagu oleh siapa? Rhoma Irama. Baik. Irtanim khamsan qabla khamsin. Kata-kata irtanama, yartanimu, irtinaman, itu kan artinya bisa mengambil ghanimah, mengambil keuntungan. Para ulama kemudian memahami, menjelaskan kata-kata irtanama, yartanim. Irtanim dalam konteks fi'il amrnya itu menunjukkan manfaatkan, betul-betul manfaatkan, betul-betul ambil keuntungan dari perkara yang 5 sebelum datang perkara yang 5. Jangan sampai terlambat. Ada 5 perkara itu harus segera kita lakukan. Jangan sampai kedatangan perkara yang 5. Jangan sampai terlambat. Nanti kalau orang Jawa bilang getune iku mesti neng buri. Lek getun neng ngarepi ora mungkin. Kecewa, menyesal itu pasti ada di belakang. Tidak mungkin kecewa itu ada di depan. Baik, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syababaka qabla haramika. Syababaka, kenapa dibaca syababaka? Itu ada sesuatu yang dimaktub. Berarti irtanim syababaka qabla haramika. Manfaatkan, cari keuntungan, betul-betul ambil manfaatnya, pergunakan syababaka, waktu mudamu, qabla haramika, sebelum datang masa tuamu. Oh, kata Nabi. Ada orang datang, sudah tua, aku biyen sik enom kok gak gelem ngaji yo. Saiki ora iso ngaji. Saya dulu masih muda kok gak mau ngaji ya. Sekarang mau ngaji wis lambene wis pletot-pletot. Aku saiki sudah umur 60 tahun, masa saya masih iqra lagi. Nah itu betul Bu. Kate dijak ngaji usianya sudah sepuh, sudah tua, akhirnya jadi malu. Kalau di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan ada 7 golongan. 7 golongan inilah yang dia mendapatkan perlindungan, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah. Di situ ada kalimat syababun nasya'at fi ibadatillah. Ada pemuda yang dia itu tumbuh di dalam posisi beribadah kepada Allah. Di pertemuan sebelumnya saya sempat berkata, kalau ada orang yang sepuh, kalau ada orang yang tua kok rajin ning masjid, itu biasa. Soale wis nyedek kuburan. Soale lek jarine kanca-kanca wis mambu lemah. Wis mambu lemah. Maka pada posisinya ya syababaka qabla haramika.
Mungkin kalau memang masih muda ya ayo dimanfaatkan masa muda itu sebelum datang masa tua, sebelum nanti di tua itu jadi kecewa menyesal, maka jangan terlambat. Apalagi yang kedua, wasihataka qabla saqamika. Ai irtanim sihataka. Carilah keuntungan, manfaatkan, pergunakan masa sihatmu. Qabla saqamika, sebelum datang sakitmu. Ibu, wong sehat karo wong loro iku sakjane pahalanya lebih banyak mana sih yang bisa kita raih? Ketika kita sakit atau pas ketika kita sehat, yang bisa kita ambil fadilah pahala itu lebih banyak ketika sehat. Sholat tahajud yo pena, puasa Senin Kemis yo kuat ketika sehat. Tapi begitu kemudian ada di rumah sakit, opname dan sebagainya, kayak mikir. Saya kalau bilang sama jamaah-jamaah itu, sekali-kali ki lek rekreasi ki nang rumah sakit, sekali-kali lek piknik iki nang rumah sakit, deloken wong-wong orang-orang yang saturasinya turun drastis yang butuh dengan oksigen, megap. Kalau ke rumah sakit, ayo nang gawat darurat, coba lihatin orang itu, kira-kira apa yang terjadi. Dan kita ini Masya Allah, makanya Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang banyak sekali manusia itu tertipu di dalamnya, ya, banyak sekali manusia yang lalai di dalamnya. Dua nikmat ini apa? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat, nikmat sempat. Golek wis loro-loron wis bingung. Biyen sehati kok gak ibadah sing tenanan. Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa ghinaka qabla faqrika. Gunakan, manfaatkan, ambil keuntungan pada waktu kaya. Ketika Anda dalam posisi kaya, kata Nabi, qabla faqrika, sebelum datang masa miskinmu. Ibu, bapak, ada bapak di sana saleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di hadis ini. Ini masuk yang di Sababaga juga masuk. La tazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamati. Kakinya manusia itu tidak bergeser. Kakinya manusia itu tidak bergeser. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Min indi rabbihi, di sisi Tuhannya, hatta yus'ala an khamsin, sampai dia itu ditanya tentang 5 hal, 5 perkara. Yang pertama jenengan ditanya an umrihi, ditanya tentang umurnya. Fi ma'afnahu, di dalam hal apa umurnya itu dihabiskan.
Saya, jenengan, siapapun nanti di yaumul qiyamah ditanya, umure iku lho gawe apa wae. Umurnya itu lho dibuat apa saja. Kira-kira kita ini umur kita itu kebanyakan dilakukan di mana toh? Ibadah ataukah hanya sekedar senang-senang? Itu nanti dimintai pertanggungjawaban. Ojo duwe slogan ngene lho ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu slogan piye itu? Ada enggak yang punya slogan begitu? Saya ulang, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ini ngerusak apa enggak? Ngerusak total ini. Itu nyanyiannya slang. Itu nyanyiannya slang. Udah lama. Saya dulu masih muda suka mendengarkan slang. Itu nyanyiannya dia. Wah, ini pas ketika slogan ini dipakai, wah anak muda ya ngono kuwi itu. Kepinginnya ketika muda foya-foya, kemudian pas ketika tua kaya raya, tapi mati nih pengen masuk surga. Kira-kira mungkin atau enggak? Mungkin apa enggak, Bu? Ya jenengan ngomong mungkin, itu mungkinnya dari mana kira-kira? Kalau mengatakan tidak mungkinnya dari mana kira-kira? Ulawang ketika muda foya-foya terus kok mari ngono iso dadi sugih. Lah kok dong-dongi njaluk mlebu surga. Lah kok penak men. Banyak anak-anak kita semacam itu sekarang. Sekolah rasa-rasen. Sekolah moh dong-dongi di pinggir rembong gak tahu adus. Ya toh, baru kemudian kaya raya pengen di masa tuanya dia pengen bahagia dia masuk surga. Ini apa-apaan model begini. Anti kemapanan kata mereka. Nah, jadi ketika di mana? Di yaumul qiyamah itu tidak bisa bergeser kakinya jenengan itu. Sampai dia ditanya tentang ini. Ditanya tentang apa, Ibu? Umurnya dihabiskan di mana? Pertanyaan apa lagi? Wa an syababihi fima ablahu. Dan dari masa mudanya dia ditanya tentang masa mudanya fima ablahu. Di dalam hal apa sih masa mudanya itu dihabiskan? Biyen iku lho pas ketika masih muda itu nyapa wae. Iku juga dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekarang kita usianya sudah 60, 70 kira-kira sudah terlambat atau belum? Tidak mungkin waktu akan kembali seperti muda. Balik lagi ke masa muda tidak mungkin. Sudah terlambat. Dan itu dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masa mudanya itu digawe apa wae? Dibuat apa saja masa mudanya itu? Apakah dibuat foya-foya? Makanya tadi ada lindungan khusus untuk para pemuda yang dia itu tumbuhnya dalam posisi beribadah kepada Allah. Jenengan kalau punya anak-anak yang soleh, pemuda-pemuda yang soleh, anak jenengan Masya Allah, itu investasi jenengan. Apalagi kalau anak-anak muda, anak-anaknya jenengan itu hafal Al-Quran Masya Allah. Suatu saat ada seseorang, Bu, di yaumul qiyamah dia diberikan mahkota. Tajan min nurin wadu'u wa nuruhu kadu'i syamsi. Dia itu dikasih apa namanya? Mahkota, yang mahkota itu dari cahaya yang terangnya seperti cahayanya matahari. Dan juga dia itu diberikan jubah dua, wa yuksa khullataini. Dia dikasih jubah. Orang tua ini kemudian tanya, ini dari mana? Min aina hadza? Kok saya dikasih jubah, kok saya dikasih mahkota, ini dari mana? Allah mengatakan min akhdi waladikuma al-Qur'an.
Kata-kata min akhdi waladikuma itu berarti posisinya ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena posisi kata Allah, karena anakmu itu adalah ahli Al-Qur'an, yang menghafal Al-Qur'an, yang mengamalkan Al-Qur'an. Itu anak-anak muda. Dan nanti di surga tidak ada orang tua kok. Bu, di surga nggak ada orang tua. Di surga nggak ada orang tua. Percaya jenengan? Lan jenengan sudah sepuh-sepuh pripun? Insya Allah di sana dikembalikan muda seperti usianya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu usia sekitar 30-33 tahun. Muda. Masa muda jenengan nanti juga akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sekarang sudah Pak, saya sudah tidak tua lagi, ya sudah, berarti terlambat. Apalagi yang ditanyakan oleh Allah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya tentang hartanya. Min aina iktasabahu, dari mana dia mendapatkan harta tersebut? Apakah dari riba, dari yang tidak halal? Wa fima anfaqahu, dan kemana harta itu disedekahkan. Itu loh. Itu ditanya double. Jadi makanya orang itu kalau semakin sugih itu hisabnya semakin berat. Orang kalau uangnya semakin banyak hisabnya juga semakin berat. Ibaratnya ngono ditekani KPK. KPK ini diteliti, terus bingung mikir dari mana kemana. Di situ ada kalimat wa fima anfaqahu, dan di dalam apa dia itu menafkahkan menafkahkan hartanya itu. Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Makanya tadi saya bilang wa ghinaka qabla fakrika, kata Rasul. Dan ambil kesempatan, pergunakan dengan baik masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Nanti ditanya sama Allah, lek basa Jawa nih, awakmu oleh duit tekan di, marut duitmu kok gowo neng di. Nah itu semuanya dimintai pertanggungjawaban. Kalau memang selama ini kita sudah terlanjur memanfaatkan harta kita itu di jalan yang tidak benar atau hal-hal yang tidak manfaat, ayo sekarang belum terlambat kita untuk segera hijrah, taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama nyawa belum nyampe di kerongkongan, selama nyawa belum sampai di leher, ayo kita segera hijrah. Harta kita yang kita punya, yang kemarin-kemarin muncul dari hal-hal yang haram, ayo segera hentikan. Harta yang kita nafkahkan kepada yang tidak benar, ayo segera kita berhenti. Mumpung masih ada waktu. Kira-kira umur, masa muda, harta dari mana dan harta kemana itu, kira-kira kita nanti di yaumul qiyamah itu selamat atau ora? Kira-kira selamat apa enggak nanti kita itu ditanya ini. Belum ditambah pertanyaan wa madza amila fi ma'alima, wa madza amila fi ma'alima, dan apa-apa yang dia amalkan di dalam hal-hal yang dia ketahui. Artinya ditanyai tentang ilmunya. Lah jenengan sinau, jenengan majelis taklim, itu sama Allah ditanya. Ngaji itu ngaji ini gawe apa? Ilmu yang dimiliki itu buat apa? Ini pertanyaannya di yaumul qiyamah.
Jangan dikira wong ngaji ku ora ana pertanyaane. Engko ngomong ini, wis lek ngono aku gak ngaji wis gak ditakoni ya kleru tambahan. Jenengan tak takoni saiki. Enak mana jadi orang alim dengan tidak alim? Kenapa alasannya kok alim? Padahal ini pertanyaannya. Orang semakin alim orang itu, pertanyaannya pun juga semakin berat. Kalau tadi itu kan semakin kaya orang itu, semakin banyak hartanya pun juga hisabnya juga semakin berat pertanyaannya. Oh, dari mana dan untuk kemana? Sekarang wa madza amila fi ma'alima. Ditakoni karo Gusti Allah, ilmune gawe apa gitu. Lah ingin mengatakan, "Pak, saya pengen jadi orang alim." Ini tanggung jawabnya, dimintai pertanggungjawaban. Ilmunya kayak apa? Buat apa ilmunya? Tapi kalau kita lebih memilih tidak jadi orang alim, ya, prosentase kita ibadah itu banyak ditolaknya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Wudu itu kalau tidak mengerti ilmunya sah atau tidak? Sholat itu kalau tidak mengerti ilmunya sah atau tidak? Akhirnya otomatis kan ibadah itu kan juga malah banyak ditolak sama Allah SWT. Loh Pak, berat Pak yo. Jadi wong pinter yo abot, jadi wong bodoh yo tambah abot. Maka saya memilih saya jadi orang alim dan bermohon kepada Allah pelan dalam konteks proses untuk mengamalkan apa yang dia tahu. Itu kalau kita, Pak. Dan dalam kehidupan kita ini orang yang tidak punya keilmuan pun juga semakin berat. Di zaman modern semacam ini pun banyak penuh dengan fitnah. Itu ya Bu ya. Jadi ditanya oleh Allah, umurnya buat apa? Masa mudanya itu dihabiskan untuk apa? Hartanya dari mana dan kemana? Dan ilmunya itu diamalkan kayak apa? Clear? Mumpung durung nyesel, ayo kita segera hijrah. Sudah 3, ya kata Nabi sudah 3. Tadi awal yang pertama, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Apa maneh lek wis pekon, Masya Allah. Kadang ya bingung. Mang wis mangan lu jarine durung mangan. Mbah wis mangan, Mbah. Durung. Lho iku mang, Mbah. Durung. Repot lek model ngono iki. Salat iku gak mari-mari, ping swidak jaran gak salam-salam. Ya itu. Kan sudah eman model begitu itu. Nah, terus apa tadi yang oleh Rasulullah? Masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Kemudian apa? Wa ghinaka qabla fakrika. Kayamu sebelum masa miskinmu. Wis clear insyaallah. Terus kemudian apa kata Rasulullah lagi? Wa faraghaka qabla syughlika. Ambil manfaat, pergunakan sebaik-baiknya. Faraghaka, masa luangmu, masa sempatmu. Qabla syughlika, sebelum datang masa sibukmu. Apalagi kesibukan-kesibukan yang membuat kita lalai dari Allah. Ibu, di antara tanda kalau Allah itu berpaling dari seorang hamba adalah ketika Allah kemudian menjadikan kesibukan seseorang itu sehingga dia lalai dengan Allah. Jenengan masih ingat
dengan kisahnya Sa'labah? Masih ingat dengan kisahnya Sa'labah? Siapa Sa'labah? Sa'labah itu, ini saya masih memakai apa yang dipercaya oleh para ulama, sebagian ulama, bahwa riwayat ini benar. Sa'labah itu orang duit-duit. Sa'labah itu ekonominya di bawah standar. Tapi dia rajin di masjid, rajin ibadah, rajin ngaji bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Sa'labah kepingin sugih. Sudah mulai ingat jenengan toh? Kemudian dia datang kepada Rasulullah, ya Rasul, tolong doakan saya Rasul, supaya saya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nabi enggak mengabulkan. Sa'labah hari kedua datang lagi kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, tolong doakan saya ya Rasul, supaya saya bisa begini, begini, begini. Nabi untuk yang kedua kalinya tidak mengabulkan. Akhirnya datang lagi kepada Rasulullah untuk yang ketiga kalinya. Ya Rasul, tolong doakan saya ya Rasul, supaya saya seperti ini ya Rasul. Nabi mengabulkan akhirnya yang ketiga kalinya. Didoakan sambil dibawahi yang namanya seekor kambing. Ada yang mengatakan kambingnya itu dalam posisi sudah bunting. Dibawa pulang. Akhirnya kambing semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak, jadi wong sugih tenanan. Jadi orang kaya betulan. Akhirnya Sa'labah itu sibuk ngurusi kambing. Sibuk mengurusi kambing yang begitu banyak sampai akhirnya tidak pernah datang ke masjid. Rasulullah berulang kali tanya, aina ka Sa'labah, aina Sa'labah, aina Sa'labah. Sa'labah kemana ini? Jawaban dari para sahabat, Sa'labah begini, sibuk dengan hartanya ini, Masya Allah. Suatu saat Rasulullah tanya lagi, aina Sa'labah, di mana Sa'labah? Jawaban para sahabat tetap, Sa'labah lagi sibuk. Wes, jenengan saiki tak takoni, milih pada kondisi Sa'labah yang miskin atau pada posisi Sa'labah yang kaya? Jenengan milih sing Sa'labah miskin ataukah Sa'labah yang kaya? Nggak bingung lek jawab. Kalau Sa'labah yang pada posisi ndak duit-duit, rajin ibadah. Tapi begitu Sa'labah itu ketika kaya jadi lali. Jenengan milih sing ndi? Sing sugih apa sing enggak sugih? Pasti milihnya yang nomor 3. Milih sugih tapi eling nang Gusti Allah. Betul kan? Memang harapannya begitu. Orang itu tidak dilarang kok untuk jadi kaya. Orang itu tidak dilarang untuk sibuk. Enggak. Kalau dalam bahasa Al-Quran surah Al-Insyirah itu, fa'idha faraghta fansab. Dan apabila kamu sudah menyelesaikan dari pekerjaan beribadahmu kepada Allah atau kegiatan yang lain, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk menyelesaikan permasalahan pekerjaan yang lain. Artinya Allah tidak suka nganggur. Allah itu lebih suka orang itu sibuk. Tapi dengan kesibukan itu dia tetap eling sama Allah Subhanahu wa taala. Lah rata-rata kita ini sibuknya itu jadi lalai sama Allah. Ya termasuk akhirnya nanti terkena penyakit wahan. Apa penyakit wahan Ibu? Penyakit wahan itu penyakit hubbud dunya
wa karahiyatul maut. Terlalu cinta sama dunia dan takut mati. Akhirnya sibuk dengan dunia, sibuk dengan dunia. Tadi malam saya ngisi kajian tafsir juz amma rutin setiap Ahad 1 dan ke-5. Ada jamaah itu Masya Allah sekarang sudah sama sekali tidak pernah ikut ngaji dan tidak pernah ke masjid. Setelah diteliti ternyata objeknya, proyeknya semakin banyak. Dan rumahnya di pinggir masjid, pas mepet masjid, karena memang masjid itu dulu juga wakafnya orang tuanya. Tapi rumahnya dibangun terus sampai ke belakang gitu. Sampai jamaah pun juga gimana Pak Wadil begitu itu. Lah inilah tanda istidraj dari Allah. Tanda kalau Allah itu berpaling. Bapaknya rajin ikut ngaji, ikut rajin, tak sampaikan pelan-pelan dengan kata-kata yang baik tentang alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabirnya itu. Lah kok ternyata bareng ngono bapak gak melok ngaji pisan. Ya dengan izin Allah, tapi kita tetap berdoa. Saya tetap husnudzon. Saya hanya mengatakan bahwa kesibukan kita yang kemudian akhirnya kita lalai dari mengingat Allah, apalagi disibukkan dengan duniawi sehingga kemudian meninggalkan hal-hal yang wajib yang diwajibkan oleh Allah, itu namanya istidraj. Dan itu sebagai tanda kalau Allah itu sudah mulai berpaling dari dia. Insya Allah kita tetap dikasih sehat. Dengan sehat itu kita tetap eling sama Allah. Insya Allah kita ini masih diberikan kekayaan, lancar rezeki, tapi ya tetap eling sama Allah. Jangan seperti tadi salaba. Faraghaka qabla suhlika. Lah di sini posisinya. Kalau kita oleh Allah itu diberikan karunia, kesempatan waktu longgar yang banyak, itu sebenarnya Allah itu ingin kalau jenengan itu bisa terus dekat sama Allah. Waktu longgar bukan digunakan untuk yang manfaat, kayak nyekel HP ya itu loh. Mbuh tulinan opo HP niku, mbuh YouTubean, mbuh Facebookan, mbuh TikTokan, hal-hal yang tidak bermanfaat dilakukan. Seharusnya kalau masih muda dia bisa menghafal Al-Quran, dia bisa mencari kesibukan untuk bermanfaat fidini wa dunya wal akhirah, ilmunya semakin tambah. Saya dulu di pondok itu fokusnya di ngaji kitab-kitab kuning semacam ini, kitab-kitab gundul semacam ini. Tidak fokus untuk menghafal Al-Quran. Akhirnya teman-teman saya yang sudah lulus itu mereka hafal 30 juz. Tapi memang plus minus juga. Mereka fokus di menghafal Al-Quran, tapi untuk ngaji bahasa Arab, ilmu nahwu dan sebagainya lepas. Sementara saya fokus di kitab kuning semacam ini, kitab-kitab gundul, tapi hafalannya nggak banyak seperti mereka. Tapi alhamdulillah lah, masih oleh Allah masih diberikan kesempatan. Nah mumpung masih ada kesempatan, ayo. Lah kesempatan itu pun sampai kapan kita nggak ngerti, nggak tahu. Enak-enak sepedaan ditubruk mati, ya kan? Enak-enakan mancing mati. Tetangga saya itu habis kerja duduk di kursi istirahat mati. Ada tetangga juga enak-enak masak, telepon berdering, ngambil dia telepon itu jatuh mati. Lah itulah mumpung masih ada kesempatan, maka faraghaka qabla sughlika, gunakan masa sempatmu, masa longgarmu sebelum datang masa sibukmu. Ya syukur-syukur kita tetap sibuk, tapi sibuknya itu dalam rangka untuk li'i'la'i kalimatillahi ta'ala, untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang air yang menggenang dengan air yang
mengalir itu lebih bagus air yang mengalir. Betul ya Bu ya? Kalau air yang menggenang itu gawe sarangi nyamuk, gak bagus. Orang itu juga begitu. Lek kakean nganggur, betekur, gak ono kegiatan, iku kadang-kala mikir sing aneh-aneh. Mikir sing aneh-aneh, pengen ngelakoni sing aneh-aneh. Kalau dia pegang HP, pengen melihat sing aneh-aneh. Seperti itu. Cari kesibukan yang senantiasa mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lek terlalu sibuk nemenan sampai lali karo Gusti Allah ya ojo sampai begitu. Clear ya Bu? Kemudian pesannya Nabi yang kelima, wa hayataka qabla mautika. Pergunakan, manfaatkan masa hidupmu sebelum datang matimu. Baik, jenengan amati surah Al-Munafiqun ayat 10 sampai ayat 11. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ibu, ini ayat berkenaan dengan keinginan orang yang sudah mati. Orang-orang yang sudah mati itu kepingin hidup lagi. Orang-orang yang sudah mati itu kepingin hidup lagi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kalian dari apa-apa yang kami rezekikan untuk kalian. Min qabli ayatiya ahadakumul maut, sebelum datang kepada kalian kematian. Nanti kalau sudah datang mati, fayaqul, maka dia akan ngomong, laula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti, andai kata engkau menunda. Akhara yuakhiru itu mengakhirkan atau menunda. Wahai Allah, andai kata jenengan menunda kematianku, ila ajalin qarib. Ajalin qarib itu waktu yang sebentar. Istilah yang ini, ya Allah, mbok mati ini ditunda sebentar saja ya. Ojo mati dhisik. Ini bahasanya orang Jawa gitu loh. Ya Allah, jangan dimatikan dulu, mbok. Jangan dimatikan saya. Fa'asaddaqa, maka saya akan bersedekah. Loh ini loh. Karena tadi posisinya apa? Di yaumal qiyamah kan ditanya toh Bu. Yang ini loh. Yang ini loh. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, itu loh. Dia itu kan kakinya enggak bisa bergeser, bersedikit pun tidak bisa bergeser sebelum dia ditanya 5 hal. Di antara pertanyaannya, dia ditanya tentang hartanya didapat dari mana dan diinfakkan untuk kemana. Orang yang sudah mati itu pasti gitu. Wahai Allah, mbok ditunda kematian ini ya Allah. Ditunda kematian ini sebentar saja. Kira-kira iso apa ndak?
Maka jangan sampai terlambat, mumpung durung mati, mumpung belum meninggal dunia. Masalahnya nanti kita meninggalnya juga suul khotimah atau husnul khotimah, kan tidak tahu juga kita ini. Fa'as-sadaqah, maka saya akan bersedekah, wa akum minas salihin, dan saya akan menjadi orang yang soleh. Nanti yang bisa menyelamatkan kita dari azabnya Allah yaumal qiyamah itu adalah sedekah dan amal soleh. Makanya nanti ada sedaqatin jariyatin, ada wa ilmin yuntafa'u bihi, ada wa waladin salihin yad'ula. Yes. Makanya Nabi juga pesan, Ibu, badiru bil a'mali as-salihah satakunu fitanun kaqita'i al-lail al-mudlim. Bersegeralah kalian itu untuk mengamalkan amalan-amalan yang soleh, karena nanti akan muncul fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan. Di tengah kekacauan itu kita sudah tidak sempat untuk beramal soleh lagi, sudah. Karena disibukkan untuk menghadapi kekacauan-kekacauan itu. Dan di tengah kekacauan-kekacauan, fitnah-fitnah seperti itu, Nabi bilang, wa kana rajulu yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Ada orang yang paginya mukmin, sorenya jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, sorenya mukmin, pagi kafir, pagi mukmin, sore kafir. Masya Allah. Wa yabi'u dinahu bi'arati minad dunya, dan nanti akan ada orang-orang yang dia itu menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Ayo segera beramal soleh. Dari ayat ini, ayat yang ke-10 surah Al-Munafiqun, insya Allah dengan izin Allah yang memang menyelamatkan kita nanti itu adalah apa? Sedekah dan amal soleh. Mumpung kita masih diberi nafas, jangan sampai terlambat. Sing durung sholat, ayo sholat. Sing biasanya sholatnya bolong-bolong, ayo jangan sampai lobang-lobang. Yang biasanya sholatnya terlambat, ayo jangan terlambat. Karena as-sholatu ala waktiha. Ibu, ini angan-angannya orang yang sudah mati. Apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda, tidak akan mengundur. Ini suaranya tak buanter nih, wis ben wis. Cek gak ngantuk ya Bu ya. Cek semangat. Ya, si ngomong iki yo ngantuk sakjane. Wala yuakhirallahu nafsan, itu pakai huruf lan. Lan beda dengan huruf la. La panjang ya, bukan la pendek. La sama lan itu beda. Kalau lan itu never, tidak akan pernah. Lan itu tidak akan pernah. Kayak seperti laita sama la'ala. Kalau laita itu harapan-harapan yang tidak akan pernah bisa terjadi. Ya laitani qaddamtu li hayati fa yauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yuthiqu wathaqahu ahad. Yang dipanggil oleh Allah nanti cuman ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kapan-kapan kita akan bahas tema namanya kembalinya jiwa yang tenang. Kita akan bahas itu, ya ayatuhan nafsul mutmainnah
Yang dimaksud ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu apa? Ini kemarin diminta untuk diisi di Sawu Jajar 2, membahas tentang ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kira-kira nanti kita cara untuk mendapatkan nafsul mutmainnah sehingga dipanggil khusus oleh Allah ya ayatuhan nafsul mutmainnah itu caranya kayak apa? Ya. Lan itu menunjukkan tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Allah tidak akan pernah, sekali-kali Allah tidak akan pernah menunda kematian seseorang. Lek wayahe wis teko ya teko. Malaikat maut ndak iso disogok karo duit. Malaikat maut tidak bisa disemayani. Lek wis wayahe datang ya datang. Waktunya mati ya mati. Yang Allah kemudian mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau mati itu datang ya tidak dimajukan juga tidak diundur. Orang ini yang ada di dalam ayat ini kepingin kalau kematian itu ditunda, atau dia kepingin keluar dari kubur itu hidup lagi, ya ora iso. Mumpung belum meninggal. Allah paham kok andai kata kematiannya ditunda, ya wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha mewaspadai, maha mengetahui, maha waspada bima ta'malun dengan apa-apa yang kalian lakukan. Itu kan angan-angan. Angan-angan. Bahkan orang yang meninggalnya bagus pun punya angan-angan pengen hidup lagi. Saya itu ngisi ngaji rutin Sahih Hadis Qudsi di Majelis Taklim Lu'lu' Al-Jannah. Kalau Selasa pertama 8:30 pagi. Itu khusus bahas masalah hadis Qudsi. Ibu-ibu pun juga punya bukunya itu, punya bukunya. Saya juga punya bukunya yang asli, sehingga kita komparasikan antara yang terjemah dengan yang asli. Kita taruh di slide begitu, slide. Kita bahas satu persatu hadis qudsi itu. Dan di dalam hadis qudsi itu, meskipun orang itu meninggalnya itu dalam keadaan mati syahid, orang itu kepingin hidup lagi. Untuk apa? Kepingin mati meneh dalam keadaan syahid. Mudah-mudahan kita ini meninggalnya syahid, Ibu. Kita seperti ini kan fisabilillah toh? Benar ya? Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar rumah di dalam rangka dia itu menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah. Maka dia itu ada di jalan Allah hatta yarji'a, sampai dia itu pulang ke rumahnya. Andai kata Allah berkehendak kita itu datang ke sini ngaji itu lillahi ta'ala ikhlas karena Allah, kok dengan qadarullahnya kita itu pas ketika pulang meninggal, insya Allah meninggal kita itu syahid. Syahidnya syahid akhirat, ya tetap dimandikan, tetap disolati, tapi kita dalam pandangan Allah dalam posisi syahid. Itulah keutamaan kita itu mau datang ke majelis taklim. Beda dengan kita itu kalau ngajinya lewat YouTube, karena sibuk itu tadi. Karena sibuk itu tadi sampai gak bisa datang ke Masjid Abdullah Permata Jingga, itu loh di YouTube. Siaran langsung di IG. Beda, manfaatnya sudah berbeda. Sekarang karena banyak media sosial jadi aras-arasan pergi ke masjid. Clear ya, Bu? Lanjut. Nah, garis itu slide-nya. Setelah ini kita dialog. Hatta idza jaa ahaduhumul maut, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, dia akan mengatakan Tuhanku irji'un,
tolong saya dikembalikan. Dikembalikan kemana Bu? Ke dunia. Lho iki lho dalile wong mati iku kepingin urip meneh ya iki. Untuk apa dia itu kepingin hidup lagi? La'alli a'malu salihah. Mudah-mudahan kalau saya sudah kembali, saya itu bisa melakukan amal saleh. Fima taraktu yang memang sudah aku tinggalkan. Kan menyesal tau sudah? Makanya jangan sampai terlambat. Itu namanya tadi kata Nabi apa? Hayataka qabla mautika. Gunakan masa hidupmu sebelum datang matimu. Tapi apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Maksudnya apa sih kata-kata kalla innaha kalimatun huwa qailuha? Ya itu ucapan cuma sekedar ucapan dan tidak akan pernah terjadi. Ibu, saya masih ingat di televisi itu, di sinetron apa dulu namanya, Indosiar ya kalau tidak salah ya. Dulu sudah lama sekali. Saya pas kebetulan pada waktu itu di televisi masih suka ada siaran-siaran klenik-klenik. Di Indosiar itu saya juga ketawa ya mau ngopo begitu ya. Ada orang meninggal dunia bareng bangun dari kematian baru balas dendam. Akhirnya so gelut barang ngono gitu. Ndak bisa. Kemarin pertemuan sebelumnya sudah saya bilang ada namanya ahwalul makan. Masih ingat dah? Lupa. Masya Allah. Si oleh saulan wis lali itu. Kan ada ahwalul zaman, terus ahwalul makan, ahwalul qulub, ahwalul abdan. Loh, catatan jeneng lah si ana sih. Lah sing nyatet durung karuan eling apa maneh sing gak nyatet gitu. Ya. Ahwalul makan kemarin sudah saya bilang. Ahwalul makan yang 1 bulan yang lalu saya sampaikan itu saya bilang bahwa memang manusia itu mau tidak mau dia pasti harus berpindah tempat. Dan berpindah tempatnya itu urut, tidak kembali. Tempat yang pertama apa Ibu? Rahim. Kedua, dunia, lanjut ke alam barzakh. Kalau di alam barzakh dia tidak mungkin kembali ke alam dunia. Dia akan pindah ke alam berikutnya, namanya alam akhirat. Di akhirat nanti ada yaumul ba'ats, ada yaumul hisab, ada yaumul mizan itu. Sampai nanti ada yaumul jaza. Maka disinilah Ibu, orang yang mati itu ditaruh di sebuah alam namanya barzakh. Dalam surah Al-Mu'minun ada kata-kata wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Barzakh itu kayak seperti di surat Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Barzakh itu berarti sebuah bentuk sekat yang tidak mungkin ditembus. Kalau masalah laut gitu ada laut tawar, ada laut asin, di tengah-tengah seperti kayak ada sekat sehingga yang tawar tidak ke asin, asin tidak ke anu, tidak kecampur, itu barzakh. Kalau orang itu sudah mati ya wis ning kono. Kalau orang itu sudah meninggal dunia di alam itu, dia tidak akan mungkin kembali ke alam dunia. Pak, apakah di alam dunia dia itu mengalami siksaan? Hadisnya Rasulullah jelas. Nabi suatu saat jalan, ketemu 2 kuburan. Masih ingat dari sini Ibu? Wis lali, tidak apa-apa wis. Pas ketika ketemu 2 kuburan itu Nabi bilang sama para sahabat, 2 kuburan ini lagi disiksa oleh Allah. Dan mereka disiksa bukan karena perkara sepele, bukan perkara yang besar.
tapi mereka disiksa oleh Allah karena perkara yang tidak besar. Kata Nabi, yang ini dia tidak bersih dari pipisnya. Hati-hati, lepas pipis-pipis itu lo kena najis-najis, cawik-cawiknya itu kena najis apa namanya, mutawasitoh ya. Terus Nabi bilang yang ini dia itu senengani adu domba. Ngomong ke sana begini, ngomong ke sana begini, namanya kalau orang Jawa bilang combe. Lambe ini lambe turah. Itu orang Jawa bilang begitu. Ojo ditirok nih kata-kata ini seperti ini. Ini contoh untuk pemudahkan. Akhirnya Nabi kemudian mengambil pelepah kurma, ya dah? Yang masih basah ditancapkan, seret. Barangkali selama masih basah, mudah-mudahan Allah meringankan itu. Tapi hadis ini jangan dipahami secara umum. Tapi pahamilah hadis ini sebagai sesuatu yang khusus hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Kalau dipahami secara umum nanti akan jadi tidak karu-karuan. Jenengan yang punya uang akan mengatakan, wes aku golek mati tukokno kembang sing jemek-jemek ya sak truk ngono ya. Selama basah mungkin nanti aku cek ringan nih karo Gusti Allah. Enggak bisa begitu. Itu khusus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan apa, Pak? Sedang di apa, Bu? Barzakhun. Sampai kapan? Ila yaumi yub'atsun. Sampai nanti hari dibangkitkan. Ada orang meninggalnya tahun 2023, ya dia mati itu di situ. Nanti kapan dia nanti dibangkitkan? Oh, alam bisawab. Kalau bagi orang yang bagus sudah ditunjukkan oleh Allah, loh ini loh surga, ini loh tempatmu. Kalau bagi orang-orang yang jelek ditampakkan oleh Allah juga, ini loh tempatmu neraka, bla 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 bla. Yes. Jadi clear, ada 5 ya Bu ya. Manfaatkan yang 5 sebelum datang yang 5. Gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Gunakan masa sehatmu sebelum sakitmu. Gunakan kayamu sebelum datang miskinmu. Gunakan masa sempatmu sebelum datang masa sibukmu, dan gunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Itu pesannya Nabi. Ada yang didiskusikan, monggo. Lek gak ono berarti wis paham 100%. Monggo Ibu, kita buka diskusi. Ibu itu monggo Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja Ustadz. Alhamdulillah ilmu yang Ustadz berikan tadi mengingatkan saya pada demi masa. Betul. Bahwa manusia itu merugi kalau tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk beribadah. Nah, di usia yang sudah tidak muda lagi ini kita sudah berusaha mengejar waktu tersebut. Nah, yang perlu saya tanyakan adalah untuk mengetahui ibadah kita itu diterima atau tidak. Kalau tadi kan yang tanda berpalingnya Allah. Kalau mengetahui ibadah kita itu diterima atau tidak, itu ukurannya seperti apa? Soalnya kadang-kadang kita berpikir, aku mau sholat diterima apa enggak ya? Gitu. Saya tadi puasa Senin, Kamis, misalkan Senin hari ini puasa saya diterima apa enggak ya? Itu supaya ayem gitu, Ustadz. Terima kasih ya. Baik. Banyak kitab-kitab yang menulis tentang itu. Saya juga punya kitabnya, tapi tak goleki iki kesuwen ya Bu ya. Saya jawab secara simpel dan padat begini, bahwa yang namanya ibadah itu
Kalau menurut Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan sebuah bentuk perubahan. Ayatnya jelas kok. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Saya ambilkan di sini di hadis yang nomor berapa itu di Arba'in An-Nawawi. Kalau gak ketemu ya wis itu ya. Nah, ini kitab Arba'in An-Nawawi yang saya bahas di Masjid Ngripik setiap Ahad yang ke-3. Di sini, Bu. Laisal muradu bila ibadati fil islami suwaruha wa ashkaluha. Belum saya terjemahkan, tidak apa-apa dirungokne wae. Wa innamal muradu ghayatuha wa ma'naha ma'al qiyami biha. Fala tanfa'u sholatun la tanha 'anil fahsya'i wal munkar kama la yufidu saumun la yatruku fa'iluhu az-zura wal amala bihi, dan seterusnya. Al-murad, maksud daripada ibadah itu di dalam Islam itu bukan bentuknya, bukan bentuknya. Kalau jenengan ruku, sujud, i'tidal itu bentuk, bukan itu yang dituju, bukan itu maksudnya ibadah. Tapi wa innama al muradu ghayatuha wa ma'naha. Tapi maksud daripada tujuan itu adalah sebenarnya makna daripada sujud itu apa, makna daripada ibadah itu apa. Maka untuk mengetahui orang itu ibadahnya diterima atau tidak, maka ada ulama mengatakan ziyadatul hasanati ba'dal hasanati. Apa itu? Ziyadatul hasanati ba'dal hasanati, bertambahnya kebaikan setelah adanya kebaikan. Berarti kesimpulannya apa? Kalau dia melakukan ibadah dan ternyata dengan ibadahnya itu dia merubah perilakunya, merubah tingkah lakunya, itu tanda ibadahnya diterima oleh Allah. Tapi lek ana wong dengan ibadahnya itu malah tidak merubah dirinya jadi lebih baik, maka dia berarti hanya melakukan bentuknya saja. Makanya begini, pernah saya sampaikan hadis di sini, Bu ya. Jadi kan pasti masih ingat dulu di bab adabul ukhuwah. Lali meneh. Adabul ukhuwah. Pertama kali kita ketemu di sini. Kita bahas adabul ukhuwah. Dan nanti kapan-kapan akan kita bahas adabul jiron. Adab etika kalau bertetangga nanti akan kita bahas. Pada waktu itu saya mengatakan inna fulanata tusalli bilail wa tasumu binahar wa kana filisaniha syai'un tu'dhi jironaha. Ada seorang wanita yang dia tiap malam tahajud, kalau siang hari dia puasa sunnah. Wa kana filisaniha syai'un tu'dhi jironaha. Di mulutnya ada kata-kata kalimat yang suka mendolimi tetangganya. Apa kata Rasulullah? Wahya finnar. Wanita itu ada di dalam neraka. Lah ini kan berarti dia cuma dapat bentuknya saja. Maka di dalam Syarah Arba'in An-Nawawi ini murad ghayah daripada ibadah itu bukan bentuknya. Tapi begini, jangan sampai kita juga sok-sokan marifat. Wis ora usah salat, yang penting kan akhlaknya apik, kleru. Antara bentuk dengan isi harus jalan bareng-bareng. Antara bentuk dan isi harus jalan bareng-bareng. Itu Bu tandanya ya. Jadi ziyadatul hasanati ba'dal hasanati, bertambahnya kebaikan setelahnya ada
kebaikan. Insya Allah jenengan bisa melihat ibadah jenengan diterima atau tidak, kira-kira perilaku jenengan bertambah baik atau tidak, itu tanda. Saya contohkan haji. Haji itu tanda mabrur itu bukan peci putih. Engko nandi mari lunga kaji kubukan putih terus. Atau mungkin dia itu dipanggil Pak Haji, bukan itu. Kadang-kala gak dipanggil Pak Haji muring-muring. Bukan begitu. Tapi begitu dia pulang dari haji, dia akan semakin berubah. Itu berarti hajinya mabrur. Itu Ibu. Ya, ada yang lain, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan Ustadz, kalau seandainya dulu saya adalah pelaku riba, kemudian saya hijrah dan masih ada beberapa kayak seperti pakaian yang itu dulu saya beli dari uang riba, bagaimana cara menghilangkan semuanya itu Ustadz? Iki matur nuwun Ustadz. Nggih. Kalau memakai pendapat ulama yang ekstrim yang pernah disampaikan sama saya, pakaian itu harus dibuang gitu ya. Itu sing ekstrim. Terus saya sempat tanya, piye rumahnya semuanya perabotnya itu masih riba dulu. Rumahnya dulu juga riba dulu, apa dijual semuanya kira-kira? Nah, jadi memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selama memang itu nantinya bisa untuk bisa diminimalisir dari hal-hal yang dulu yang dibuat dari riba itu bisa dihindari, ya monggo. Tapi selama memang itu belum, mau gimana lagi? Semua pakaian jenengan riba umpamanya dulu, dan ketika jenengan sekarang sudah hijrah, apakah pakaian itu dibuang semua sementara kita masih belum bisa untuk memenuhi pakaian-pakaian dipakai itu dulu? Maka di sini diambil konteksnya ad-daruratu tubihul madzurat dulu. Ad-daruratu tubihul madzurat. Tapi memang kalau kita memang sudah punya kemampuan, betul-betul kita punya kemampuan, katakanlah rumah tadi yang bentuknya riba, kita belum bisa beli rumah, kita belum bisa secara tidak riba, apakah kemudian kita jual dan ngontrak? Memang ada yang menyebut seperti itu, lek jenengan tatak, ya wis Pak aku tak ngontrak wae, ada yang semacam itu. Tapi ada ulama yang lebih soft, ada yang lebih lembut. Selama belum pelan namun pasti, tetap harus ada upaya untuk diganti. Itu yang lebih lembut lagi. Dan memang akhirnya kemudian ada ulama yang lebih liberal lagi, sampai mengatakan yo bank iku ora haram. Ada yang sampai mengatakan begitu. Tetap para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwa riba itu adalah tetap riba dan harus dihindari. Yang mencatat, yang menggunakan, yang memakan, yang menjadi saksi itu pun juga mendapatkan azab. Tetap kita menggunakan kaidah dari ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu saja. Secara spekulatif jenengan bisa menyimpulkan sendiri nanti. Nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, mohon izin bertanya Ustadz. Kalau tadi dijelaskan bagaimana caranya kita mengetahui amalan ibadah kita diterima oleh Allah. Nah sekarang yang saya tanyakan, bagaimana caranya agar ibadah kita itu bisa diterima oleh Allah? Baik. Terima kasih. Bagaimana caranya supaya ibadah kita diterima oleh Allah? Begini. Setiap amalan itu kalau mau diterima itu pasti ada syaratnya, kan begitu. Menurut para ulama, diterimanya suatu amal itu syaratnya dua. Ini yang kita sebut dengan mizan batin dan mizan dohir. Mizan batin dan mizan dohir. Artinya supaya amalan itu diterima oleh Allah ada timbangan-timbangannya. Ditimbang. Ada timbangan batin itu berarti
barometer, aturan yang tidak tampak. Kalau yang dohir berarti timbangan atau aturan yang tampak. Kalau mizan batin itu barometernya adalah wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surat Al-Bayyinah itu. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dalam posisi mukhlishina lahuddin, ikhlas karena Allah. Maka innamal a'malu binniyat. Itu poin pertama yang harus dipenuhi. Poin pertama yang harus dipenuhi supaya amal itu diterima oleh Allah. Innamal a'malu binniyat. Pernah saya sampaikan di sini dulu, ada seseorang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jaraknya 400 km lebih. Yang berapa? 500 km ya? Atau 450? Dia ini hijrah dari Mekah ke Madinah karena niatnya pengen dapat seorang wanita namanya Ummu Qawes. Dan dia ini tidak mendapatkan apa-apa. Dia hanya mendapatkan wanita. Ini namanya mizan batin. Makanya dulu saya pernah bilang sama jenengan di sini, ada orang itu sholat di Masjid Abdullah sini. Ya, dia sujud di masjid ini. Dia rukuk di masjid ini. Menurut orang ini soleh, menurut orang ini baik, tapi di dalam pandangan Allah mungkin dia yang sedang sujud itu adalah orang kafir. Mungkin dia yang sedang sujud itu adalah orang munafik. Mungkin orang yang sujud itu adalah orang musyrik. Kenapa? Yang menentukan hatinya. Maka jangan seperti buah gedondong. Di luarnya halus tapi di dalamnya ngeruwel-ngeruwel. Itu buah gedondong. Di luarnya halus tapi di dalamnya ya wis sembuh apa ngeruwel-ngeruwel itu Ibu yang syarat pertama, mizan batinnya harus kena, yaitu niatnya yang benar. Kemudian yang kedua mizan dohir. Mizan dohir itu berarti timbangan-timbangan, aturan-aturan yang harus dilakukan yang tampak. Kalau menurut para ulama adalah ittiba'u ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni beritiba, mengikuti bagaimana cara Nabi melakukan. Itu syarat yang kedua. Ya dua hal itu yang upaya kita supaya diterima oleh Allah, sing ikhlas dan berupaya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk poin yang kedua, supaya kita paham bagaimana tata cara ibadah yang betul sesuai dengan Kanjeng Nabi, yo datang ke majelis taklim, sinau ngaji. Ya apa sih carane wudu sing bener? Bagaimana sih tata caranya sholat yang betul itu? Itu kalau dalam bahasa Al-Quran, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun, ya, falahum ajruhum inda rabbihim fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu ada dua kalimat di situ. Bala man aslama wajhahu itu berarti mizan batin. Kalau yang wa huwa muhsinun itu namanya mizan dohir. Ya, saya tutup pertanyaan itu dengan jawaban yang simpel. Jenengan kalau ibadah, tanyalah kepada diri sendiri. 3 pertanyaan. Masih ingat? Limadza, kaifa, liman. Kalau jenengan mau ibadah tanya, limadza, kenapa? Lek kate salat takon, sampean mau salat itu kenapa? Nah, lek jawabannya bener, insya Allah niatnya bener. Pertanyaan yang kedua, kaifa, bagaimana? Gimana sih sampean carane salat? Wis bener apa durung? Baru yang ketiga, liman, untuk siapa? Untuk siapa salat? Ini pertanyaan setiap kali kita akan melakukan ibadah,
bertanyalah 3 hal itu. Mudah-mudahan kalau jawabannya benar, fa insyaallah ibadahnya juga benar. Kalau ibadahnya benar, fa insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Alhamdulillah. Ada yang lain? Ada lagi? Mumpung masih jam 5, 10 menit. Adzan maghribnya jam 6. Cukup Ibu nggih, dirasain insyaallah sudah cukup Pak Ustaz. Oh, cukup insyaallah. Mudah-mudahan kita di sini semuanya husnul khotimah, masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadahnya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya materi yang disampaikan beliau, berakhir sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di majelis taklim hari Rabu ibu-ibu ya, jam 9 bersama Ustadzah Herni, masih mengupas tentang materi Asmaul Husna. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada kita berupa kesehatan dan kesempatan untuk hadir di majelis ilmu. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Junari atas waktu dan ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Insya Allah semuanya senantiasa bernilai pahala di sisi Allah. Amin amin robbal alamin. Juga terima kasih kepada ibu-ibu semua. Mudah-mudahan panjenengan sehat selalu, senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.